Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang salah satu konten kreator dan juga influencer ternama di Indonesia yang merupakan fans dari Manchester United, pendukung tim nasional Indonesia, dan juga pendukung timnas Portugal, dan khususnya Cristiano Ronaldo, dan yang merupakan satu-satunya konten kreator yang diundang YouTube dari Indonesia untuk hadir di Piala Dunia sebagai FIFA Creator. Siapa lagi kalau bukan Kyle Kusumo. Welcome. Let's go! Thank you so much. Luar biasa loh. Lu satu-satunya yang diundang dari Indonesia konten kreator untuk hadir di Piala Dunia. Yeah. Nah, gimana perasaan lu diundang seperti itu? Itu secara dadakan atau sebelumnya sudah ada informasi? Sebenarnya nggak semendadak itu, tapi like a month before, Oke. aku dapat email terus kayak diundang ke sana. Ya, it's a dream come true sih ya, karena Yeah. diajak ke Piala Dunia. Terus kalau ditanya perasaannya kayak gimana, bener-bener aku di sana ya, Bung. Oke, oke. Di sana itu nggak ngerasa apapun, kayak flat, lebih kayak ini beneran nggak sih? Is this real? Like emang ya, karena kan Piala Dunia kan raja terakhir di sepak bola Betul, kan. betul. As a fan, like kayak nggak pernah kepikir seumur hidup bisa untuk nonton Piala Dunia, dan ini diundang langsung. Yeah. Dan kalau Bung lihat videonya, I was pitch side. Iya, Kayak betul, saya beneran lihat. di pinggir lapangan gitu. Saya lihat. Iya. It was beyond my imagination sih. Iya. Gitu. Bahkan kamu bertemu Jurgen Klopp juga. Ya, Jurgen Klopp, aku ketemu Jurgen Klopp, aku ketemu Thomas Müller, Oke. ketemu siapa lagi sih? Peter Schmeichel. Oke. Dan yang paling gong itu adalah ketika ketemu Chicharito. Oh, ketemu juga. Ketemu Oh, karena Chicharito. kamu ke Meksiko. Aku ke Meksiko. Oh, ke iya. Meksiko, Jadi oke. pertama kali dikasih tahu, oh iya lu bakal ke Meksiko. Terus aku kepikir kayak, wah Chicharito nih. Jadi Chicharito kalau itu adalah pemain pertama yang bikin aku suka sama sepak bola sebenarnya. Oh, begitu. Chicharito ya. Oke, Kalau oke. orang-orang lain kan Steven Gerrard lah, Iya, iya, Messi, iya. Ronaldo. Iya. Ini Chicharito. Terus aku suka MU juga gara-gara Iya, Chicharito. iya. Aku pikir kayak bisa nih kayaknya ketemu nih. Oke, oke. Dan benar pas Wow. di sana ketemu Chicharito, itu the story was, itu kayak pas momen itu kayak it was unbelievable sih. Ya, artinya itu dream come true Dream kamu. come true, dream Jadi come kamu pada saat di sana mungkin juga tidak bisa membayangkan kok bisa sampai Betul. sampai ke posisi puncak lah. Istilahnya kalau bagi seorang pemain sepak bola profesional kan puncak karir dia untuk bermain bagi timnas. Iya. Nah, konten kreator ya tentu itu adalah untuk bisa hadir di Piala Dunia. Betul. Tapi bukan sebagai penonton di tribun, tapi pitch side. Di pitch side. Nah, kamu ngapain aja di pitch side itu? Sebenarnya di pitch side ya nonton sih, tapi Oke. kayak the experience was different aja karena benar-benar di pinggir lapangan iya, terus kayak the whole stadium kan roaring Iya, kan. betul, Itu betul. kayak bro, itu pengalaman nonton bola terbaik yang pernah gua rasain gitu. Oke. Iya, even kan aku juga pernah nonton timnas waktu pas ini pengalaman nonton timnas paling baik itu, paling keren itu ketika Indonesia versus Arab Saudi. Oke. Yang di stadion tuh yang Iya. kualifikasi Piala Dunia itu Iya. kan Marcelino ngegolin, Betul. wah Iya, gitu kenceng iya, banget. iya. Ini lebih kenceng lagi. Oh, Like, oke. karena oke. kan opening match di Meksiko, pertandingannya Meksiko, gol pertama, Oke. they win. Oke, it was crazy. Jadi itu first match yang Meksiko lawan Meksiko Axel. lawan South Africa. Ya, South Africa. Terus iya. berapa hari kamu di Meksiko? Aku di Meksiko itu 10 hari. Oke. Aku dapat 2 match di sana. Oke. Yang pertama itu opening match, yang satu lagi Kolombia lawan Uzbekistan. Oh iya, Iya. yang 3-1 ya. Kolombia menang kalau nggak salah. Kolombia menang 3-1. Iya, 3-1 yang ada gol di injury time Betul, itu ya. itu gol yang keren juga tuh. Ya, jadi sepanjang 90 minutes kamu di pinggir. Di pinggir ya. Di pinggir lapangan. Terus kamu harus bikin konten juga dong untuk Yes, promosiin of course, of World Cup-nya juga kan? Iya, karena kan kan aku harus bikin konten YouTube juga. Iya, gitu. iya, Karena iya. di YouTube ini eksklusif aku kontennya. Jadi Oh. makanya nggak keluar dari YouTube kan. Iya, Bener-bener betul. Semua pure di YouTube. Benar-benar. Oh, semuanya di YouTube. Di YouTube Oke, aja. oke. Jadi hebat juga ada dari Indonesia loh teman-teman yang hadir di Piala Dunia sebagai konten kreator satu-satunya loh. Dan saya sudah ngikutin lu tuh sudah lama. Thank you banget. Aku juga udah ngikutin Bung Bimo. Inspirasi gue ini guys. Yang bener loh. Serius. Ini orang semua ngomong inspirasinya Nggak, dia gini tahu loh, beda lagi. Pertama kali pengen bikin konten kan dulu aku kontennya tuh sebenarnya random, Bung. Kalau Bung nggak tahu tuh aku dulu kontennya makan ekstrim. Kayaknya gue pernah lihat. Terus kayak pokoknya lifestyle lah. Oke, awal-awal sebelum. iya. Terus akhirnya kayaknya pacarku yang bilang, Oke. aku dulu punya pacar. Jadi aku ngajarin dia bola, dia kan nggak ngerti bola sama sekali. Oh, Terus dia oke. bilang,
kayaknya kamu kenapa nggak bikin konten bola aja gitu. Oke. Kayak I really love it because. Oke. Terus ya itu kan awalnya aku suka nontonin konten ya Bung Binder gitu kan, pandit-pandit Iya. ya kan, dan banyak konten kreator yang udah lama juga. Iya. Nah akhirnya ya udah terjun. Iya betul, tapi gue masih pengamat sih. Pengamat bedanya apa? Bedanya pengamat itu ya artinya kita juga harus memberikan analisis secara detail. Itu bedanya. Tapi gue gak pernah keberatan sebenarnya tadi kita bicara offline bahwa sekarang ada banyak konten kreator yang bahas bola bagus. Ya kan artinya akan semakin banyak POV yang bisa kita dengar. Dan kalau kita bukan gue sih gak pernah tanggapin. Walaupun netizen kita kan kadang-kadang gue ngomong apa, tau-tau dibikin klip tuh. Dibikin tuh kita punya video bersamaan tuh. Padahal kan gue ngomong bukan dengerin orang ngomong terus kemudian gue bantah buat apa juga. Ya kan kita masing-masing kan ada POV. Dan semua content creator itu menurut gue bagus. Kenapa? Karena sudut pandangnya itu kan berbeda, style ngomongnya itu berbeda dan kita harus respect itu. Jadi kalau bagi gue sebenarnya tadi kita bicara offline gak ada masalah, silahkan aja lebih banyak lebih baik. Dan kalau bisa ngomong apa adanya, jujur aja. Ya kan apalagi kalau kita perlu mengkritik siapa-siapa ya secara fair. Pakai data dan statistik dan itulah menurut gue manfaatnya yang sekarang kita punya media sosial dan juga digital world. Jadi begitu banyak orang yang bisa muncul, ya kan itu juga yang bisa membuat mereka mandiri. Betul dong. Ya kan mandiri. It's a good thing. Iya, itu bagus. Mandiri dan mereka punya passion secara positif. Kalau yang negatif ya gak perlu kita bahas. Jadi gue sama sekali gak keberatan. Cuman kayak gue nih sebagai pengamat, gue juga harus berhati-hati dalam memberikan analisa. Gak bisa asal-asalan karena kan harus terkait data. I think that's the difference deh. Itu fakta. Tapi konten kreator juga menurut gue bagus. Karena kenapa? Free. Bicaranya dengan gaya mereka masing-masing. Tapi kalau gue bicara free, apalagi bicara soal sepak bola Indonesia free, bahaya bos. Bahaya ya kan. Jadi kita harus agak hati-hati, harus ada. Artinya kalau gue sebagai pengamat, walaupun gue sudah masuk ke YouTube, tapi gue harus jaga juga, ada batasannya juga bagi gue. I mean like aku nggak ngerti ya, maksudnya aku masih content creator, aku nggak bisa jadi pandit, nggak bisa jadi pengamat karena I think there's a step yang harus dilaluin semua orang untuk bisa mempelajari sesuatu hal, like kayak nggak bisa instan gitu nggak sih? Sebenarnya tinggal belajar aja. Iya belajar, that's why I need time to learn. I'm not gue bukan pengamat, that's why kenapa ketika orang minta gue beropini, I will not bikin opini gitu. Tapi gak masalah. Boleh aja kamu kasih opini, lu boleh kasih opini, tapi ya sesuai dengan fakta. Jadi jangan untuk menjelekkan orang. Jadi, harus ada datanya gitu ya. Harus ada data latar belakangnya seperti apa. Jadi orang dengernya kan juga enak. Jangan kita jelek-jelekin orang lain kan mereka juga ada perasaan. Tapi kalau kita jelekin orang di luar negeri kan gak denger mereka. Kalau kita jelekin orang di sini gak ngerti juga. Kalau di sini dicari lo, ya kan siapa lo. Maka itu kita kayak gue sebagai pengamat, gue harus berhati-hati. Apalagi gue siaran di TV juga kan. Dan gue sudah lama bahas ini bola Indonesia, timnas, dan apa. Tapi gue suka dengan banyak konten kreator seperti lu. Gue ada juga ikutin karena lu banyak posting di TikTok juga. Sebenarnya gue mulai ikutin lu tuh di TikTok. Oh bagus juga ini nih. Iya. Ada beberapa POV yang lu singkat-singkat lu bahas di TikTok. Yang menurut gue lucu, tapi gak menjelekkan orang lain juga. Bagi gue, asik juga nih denger. Kayak ada konten kreator lain yang gue undang ke sini, gue bilang gue suka loh konten lu ngomong-ngomong. Suka lo? Iya. Mereka kaget. Kok lu bisa suka? Kaget tadi kak? Iya. What? Kok lu bisa? Kenapa? Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang something fresh. Tapi karena konten yang kamu bikin itu memang berbobot, akhirnya kan lu bisa diundang. YouTube. Coba konten lu sampah. Ya kan mana mungkin YouTube undang ke sana kan, atau jelek-jelekin orang lain kan nggak mungkin. Jadi itu yang kita melihat bahwa banyak konten kreator di Indonesia ini sangat baik, apalagi kalau kita bicara, wah tuh konten kreator dari Indonesia tuh ke World Cup, kan bangga kita ada orang Indonesia ke sana. I hope I inspire other juga sih. Iya, memang harus seperti itu. Ya kan apalagi tadi anak gue udah bilang, wah ini udah 1 juta subscriber nih. Jadi dia juga terpicu juga, motivasi juga, ya kan? Nah, apalagi usianya sama kan kayak anak gue enggak ya? Wah ini usianya masih 20 tahun. I hope yes. Tapi bener loh, tadi ketemu gue kira 21, 22 nih. Wah tapi luar biasa ini ternyata. Memang sudah cukup banyak ini ya life lesson juga ya. Kayaknya belum deh. Belum. That's why kayaknya aku harus masih banyak belajar karena the way I look at the world
there's so much to learn gitu loh. Iya, gak apa-apa. Nanti Iya, kan perlahan-lahan. iya. Ya kan, learning by doing. But ya? fun fact, kemarin ketika aku ke Meksiko, it's one of my learning experience. Oke. Jadi aku sebelumnya tuh nggak pernah ke luar negeri sendirian. Dan kemarin tuh benar-benar sendirian aku Oke. berangkat, Mm. like dan bekerja sama sama international Oke. brand itu Iya, juga iya. pertama kali. Iya, iya, Jadi iya. it's one of my life lesson. Like, Oke, dan banyak yang menyangka masih muda itu pasti. banyak. Jujur Sekarang di juga sana masih muda banyak, sebenarnya, jujur ya kan? banyak, iya. Oke, terus tadi lu kan bicara juga dengan lu sekarang sudah masuk ke content creator. Yes. Nah, gue ingin menanyakan apa yang membuat lu kok langsung ingin menjadi content creator gitu? Ya kan, apa yang menginspirasi lu? Mimpiku maksudnya? dari kecil maksudnya. Iya, artinya cita-cita lu awalnya apa? Mau jadi apa gitu? Aku Kok langsung sekarang udah full time content creator? Jujur aku dari awal emang udah tahu tujuannya pengen jadi Oh, content creator. YouTuber? Gitu. YouTuber, Oke, oke. specifically YouTuber karena Oke. aku tuh dulu terinspirasi dari Justin Bieber. Oh. Honestly dari Justin Bieber awalnya, Oke, oke, oke. kayak dia upload video di YouTube, Oh. and then dia viral gitu Oke, kan, oke. dia terkenal, terus like aku mengidolakan Justin Bieber karena he brings happiness to a lot of people. Oke, oke, oke. Like banyak banget kalau misalkan lihat Justin Bieber kan teriak happy Iya, gitu, iya, kayak iya. nangis sampai terharu. Hmm. Nah aku I wanna bring that kind of impact Iya, to the iya, world. iya. Like that's why kenapa Justin Bieber, and then kayak ada YouTuber besar juga kayak Sidemen, if you know Oke, Sidemen. oke, pernah dengar. Ya, dan itu juga dia juga Sidemen ini juga masuk ke dalam project di satu bubble sama Oke. yang FIFA Creator ini, FIFA Creator, oke. YouTube yang diundang Oke. YouTube. That's why kayak it's a dream come true Oke, juga kan. oke. Terus kayak lama-lama belajar ya aku tahu gitu. Iya, iya. Kayak tujuan akhirku ya emang pengen jadi YouTuber. Makanya aku juga belajar terus-menerus ngedit dan lain-lain Oke, untuk oke. berproses ya untuk jadi YouTuber gitu. Ya, dan sekarang nama kamu orang sudah banyak yang tahu karena waktu kamu posting itu yang kamu FIFA Creator itu muncul di mana-mana beranda. Oh, really? Iya, bahkan teman gue juga nanya. Kan kalau gue kan udah follow, Iya, ya kan, jadi oke. keluar. Dan gue kaget, wah, ini di Amerika nih, ya kan, jadi gue pengen ngobrol, pengen undang ke sini gitu. Sebenarnya sebelumnya gue pengen undang untuk bahas MU, tapi MU-nya kan lagi kacau juga nih, ya kan. Walaupun stable lah dengan adanya Iya, Carrick iya. terakhir-terakhir. Tapi gue pikir sekarang momen tunggu lu balik terus gue undang dan Iya. sekarang lu di sini. Oke, yang di Amerika ini jadi apa yang lu bisa dapat experience dari sana yang lu bawa kembali ke sini? Oke. Dengan lu melihat tentu di sana ada kreator-kreator lain. Apa yang membuat lu melihat kreator lain itu yang menurut lu kok mereka beda, atau mungkin ada Asik. sesuatu yang ingin lu coba capai dengan mereka? Mungkin ada yang lebih jauh lebih banyak subscribernya daripada lu. Iya, kalau dibilang subscriber lebih banyak, wait, mungkin aku jadi salah satu yang middle lah, nggak Oke, terlalu oke. besar, nggak terlalu kecil. Oke, oke. Tapi kalau ditanya belajar apa dari mereka, apa yang kita lihat, it's totally different, man. Di luar sana tuh benar-benar mereka tuh kayaknya dipaksa untuk compete. I don't know, the culture kayaknya kayak gitu deh. Iya, Jadi iya, iya. mereka tuh berusaha untuk sekreatif mungkin untuk bikin konten, like Oke. they are geniuses. Like Oh. kita masih beyond, level kita tuh masih jauh untuk bikin secara kontennya ya, secara Oke, eksekusi oke. kontennya, secara kreativitinya. Jadi kalau apa yang aku bawa pulang dari sana, yang ada di otak aku sekarang adalah I want to try to compete in the Oke. world. Ya, aku pengen Indonesia tuh namanya lebih didengar lagi di Iya, sana. iya, iya. Karena gini, Bung. Aku ketika di sana aku nanya kan, waktu pas ketika kita ada pengumuman kita nggak lolos ke Piala Dunia, Oke, terus oke. ketika kita ada pokoknya exposure Indonesia di dunia sepak bola timnas ini kan lumayan kencang. Iya, yang pada saat kemarin itu Iya, waktu mau lolos Piala saat Dunia. kemarin. Iya. Itu kan kencang banget kan? Betul, betul. Like I think the whole world Yes. knows. Betul. But honestly mereka enggak. Jadi ketika aku tanya, Oh, aku oke, ngobrol-ngobrol oke, sama orang oke. sana, itu nggak kedengeran sampai mereka. Oh, begitu. Gitu. Jadi kayak aku ceritain Iya. prosesnya gitu kan, Coach Sinteyong, Patrick Kluivert, Iya. terus kayak kita udah hampir lolos, Iya. like Mm-mm. ya itu aku cerita, mereka kayak oh baru tahu ya. Oh, gitu. begitu. Jadi yang selama ini yang kita ikutin, wah ternyata di mana-mana bahasa Indonesia. Aku kira sekencang itu di luar, ternyata mungkin language barrier juga. Oh, baru tahu juga. Mungkin ya, gua. mungkin. Oke, I don't know. oke. Mm-mm. Jadi kayak aku pengen Indonesia tuh lebih dikenal di dunia juga. Iya, gitu iya, sih. iya. Itu dari dulu sih, dari aku kecil aku pengen banget kayak. Jadi di awal tuh aku pernah ikut pertukaran pelajar gitu ke Norwegia waktu aku SD. Mm-mm. Nah itu ya they only know Bali. Ya, itu dari dulu. benar. Itu Sampai benar. sekarang kemarin ke sana they only know Bali. Iya. Come on. Tapi mereka tahu dong Bali di Indonesia. Tahu kan? Iya, They know, oke. they know. Hmm. Iya gitu sih. Oke, sekarang dengan lu udah kembali ke sini, tentu lu akan aktif lagi di content creator world. Of course. Tapi tadi lu ada bahas soal timnas Indonesia kan? Iya. Nah, lu ngikutin timnas Indonesia sejak kapan? Sebenarnya kalau ngikutin timnas Indonesia dari eranya honestly Gonzalez.
Oh, Irfan Bahdim, oke. era-era Ya. Titus Bonai. Iya. 2010. Nggak tahu lah. AFF pada saat itu, iya betul. AFF, iya. Betul. Terus terus aku ngikutin, aku nonton langsung pertama kali itu Iya. pertandingan U23 Indra Syafri, Evan Dimas. Oh iya. Itu yang hujan lawan Korea. Oke. Itu aku berdua sama papiku nonton. Oke. Itu kayak bener-bener berdua. Mm-mm. Terus back then kan GBK masih belum, tempat duduknya masih belum kayak sekarang. Iya. I still remember like kita duduk di tangga Oh, pada saat begitu? itu karena terlalu full. Oh. Aku duduk di tangga, Iya. hujan terus Oke, jadi oke. kayak tampias gitu kan. Mm-mm. Ya itu itu momen kayak it was so very happy kan karena kita menang lawan Iya, Korea iya. pertama kali dalam sejarah. Untuk ngikutin. Akhirnya sekarang kemarin yang era mungkin bisa dibilang era terbaiknya timnas Indonesia yang Oke. hampir lolos ke Piala Dunia Iya, gitu kan. iya. Ya itu paling seru sih. Itu seru banget. Oke, terus lu ikutin semua ini match timnas yang kualifikasi Kualifikasi Piala aku Dunia? ikutin Yang mulai dari round 2 dong. Dari Round 2 kan round kita udah dua, masuk iya. itu, yang lawan Filipina? Vietnam. Ya, yang lawan Vietnam, lawan Filipina. Iya. Ya kan. Terus waktu ini pemain-pemain keturunan pada gabung tuh. Jadi sekarang kan kita banyak sekali pemain-pemain keturunan kita kan. Nah, dari POV lu seperti apa dengan banyaknya para pemain keturunan sekarang? Jujur ya, kalau menurut aku, Iya. as long as mereka mereka bisa menjawab pertanyaan kita dan mereka bermain bagus dan mereka yang paling penting bermain dengan hati dan benar-benar all out buat Indonesia. Oke. Ya it's not a problem. Iya. Dan sampai saat ini mereka masih menjawab gitu. Betul, dan betul. tingkat tim nasional kita oke gitu, makin membaik. Ini menurut aku ya, Iya. menurut Gak gua apa-apa, nih. silakan. Artinya level permainannya lebih baik sekarang. Iya, menurutku. Dengan ada mereka betul dan Iya. itu fakta. Dan sekarang ini kan timnas kita kan dilatih oleh John Herdman. Yes. Nah, lu nonton beberapa match Aku- yang baru-baru friendly sih ini. Baru friendly, aku kemarin nonton di stadion yang Saint Kitts. Iya, yang Iya, 4-0 FIFA ya. Series, Iya, FIFA Series. Tapi yang Oman itu yang terakhir nih yang Iya. friendly match aku nonton cuman di TV doang, Oh, iya. di streaming doang. Iya, oke. Gimana menurut lu sekarang pelatihnya John Herdman? Menurut aku suka sih karena Coach John Herdman ini is so humble. Ya, Oke. kayak there's a lot of banyak banget klip-klip yang dia kayak lari gitu Iya, kan, betul. terus ketemu fans. Terus aku juga kemarin sempat ketemu ya disapa, very very humble, very very ramah. Dan kalau dari aku lihat dari lapangan di gamenya, it's very interesting karena kayak permainan bolanya tuh cepet gitu loh, terus pada lari gitu, Oh, oke, cepet. Mm. Jadi kayak aku suka, I enjoy it. Aku enjoy nontonnya sih. Oke, temponya Temponya tinggi. iya, terus kayak kayak dia punya sistem yang selalu pakem gitu. Itu doang, itu Oh, gitu. oke, oke. Aku nggak ngerti ini, mungkin Bung Iya, Binder iya. lebih ngerti Nggak, untuk betul. dalam lapangannya, tapi aku enjoy nontonnya gitu. Iya. Artinya cara bermainnya dia coba untuk pakai itu satu konsep dengan Iya, itu iya. yang passing and moving itu kan. Iya, cepet banget sih kayak. Jadi mainnya tempo tinggi kan. Hmm. Dan sekarang dengan pemain-pemain timnas kita siapa yang mungkin kamu punya favorite pemain di timnas kita yang sekarang ya? Yang sekarang Jaitzes sih. Iya, banyak yang suka dia. Jaitzes. Aku pertama kali dia datang belum diumumin waktu itu. Aku Oke. ketemu dia Oh. di hotel. Iya. Aku minta foto, humble, very very humble guy. Kayak ajak ngobrol, enak banget ngobrolnya, kayak kalem gitu. Oke. Terus kemarin ketemu lagi di PSSI Awards, aku ketemu dia. Oh iya, oke. Still the same guy. Iya. Masih sama, masih kalem, masih humble gitu. Jadi kayak, dan dia juga leadershipnya bagus di Iya, lapangan. bagus, betul. Benar. Kayaknya dia nggak pernah ngelakuin kesalahan di dalam lapangan. Selama ini sih saya juga gak pernah lihat ya. Iya. Ketika dia bermain untuk timnas. Iya. Enak banget lihat dia main dan dia itu yang saya dengar dari kawan saya, dia bukan content creator, cuman dia jalan-jalan ke Eropa, terus dia ke Italia mau nonton. Ketemu. Iya, Si iya. Jaitzes, dia ketemu sebenarnya bukan di mix zone, tapi kalau udah selesai main tuh, waktu pemain pada mau keluar, Iya. dia ketemu, dia teriak, saya dari Indonesia. Si Jaitzes lihat, oh kamu Indonesia. Langsung datang. Dikasih masuk. Oh, wow. Ketemu, maksudnya dia kan udah mau balik nih, mau balik, udah selesai. Akhirnya dikasih ketemu, Disamperin. dia bilang, saya mau ketemu, ngobrol sebentar, foto. Kaget dia, pokoknya ngomong Indonesia langsung. Iya. Ya coba, ini buka, kasih, mau ketemu ngobrol, maybe dia bilang 10 menit, tapi dia kan bukan konten kreator, jadi gak dia posting apa. Dia sama istri dia Sih. pergi, dia kaget, ternyata mau ketemu ngobrol, ya mungkin 10 menit, dan bisa bahasa Indonesia dia sedikit banyak. Oh ya? Bisa sedikit banyak, Oke. nggak fluent kan, tinggalnya kan di sana Iya, kan, iya. tapi sedikit banyak dia Tapi bisa. itu bukti
dia emang pakai hati sih. Oh Maksudnya, iyalah, iya. itu bukti banget gitu. Iya. Hati dia di Indonesia. Dan artinya dengan mereka begitu banyak kan yang kita harapin ya timnas kita juga one day maybe we'll see in the World Cup. 2030, mungkin nggak Bu? Itu yang kita harapin kan. Dengan sekarang John Herdman lagi membangun sebuah Iya, proses. iya, iya. Kenapa gua katakan proses? Karena dia mulai dari zero sekarang. Dan ada beberapa pemain muda juga yang dia panggil. Iya betul. Dan kita bicara soal pemain diaspora, ada pemain diaspora yang begitu muda, Matthew Baker. Iya betul, itu kemarin jadi termuda kan? Iya, Yang bagus debut, dia. iya, iya. 17 tahun. Iya, mentalnya bagus sih. I like it. Yang Mental waktu ini. pas dia body pemain apa Oman. tuh kemarin tuh. Pemain Oman. Itu keren banget sih. Itu Matthew Baker W sih. Iya, bagus dia. Nah, kita perlu pemain-pemain seperti itu. Tentu banyak yang akan mengkritisi nanti gimana dengan para pemain lokal. Kalau menurut gua tetap ada tempat, asalkan mereka bisa bersaing. Nah, seperti yang tadi kita ngobrol offline, bahwa Maroko itu ternyata ada dua timnas. Iya. Ini fun fact guys. Ini fun fact. Iya, ternyata ada dua. Yang satu Maroko E, yang satu lagi Maroko yang national Iya, team iya, yang main iya. di World Cup. Iya. Itu mungkin bisa dicoba kali ya untuk Kan timnas Indonesia. sekarang mau AFF ya? dicoba. Untuk AFF kan I see. yang mayoritas pemain yang bermain di liga domestik, yang juga Maroko lakukan itu. Kita juga bisa compete juga sih menurutku ya. Dengan maksudnya kita Iya. tuh punya pemain nih sangat dalam gitu Betul. untuk iya. Cuman kita perlu coach yang betul-betul bisa bangun konsep. Maka itu mungkin yang tadi kamu katakan itu betul. Kamu lihat nih sistemnya nih Iya, udah iya. ini terus. Ya itu yang dia coba bangun filosofinya. Iya, iya. Formula. Supaya para pemain itu paham. Tapi kita kan nggak tahu nanti kalau main away, Kyle. Belum ya, belum. Belum coba kan. ya. Nah itu yang nanti kita perlu lihat. Ya AFF kan dengan para pemain lokal. Yang gua harapin nanti ya tapi tetap FIFA Matchday akan main di sini. Kalau main away, apalagi nanti di Piala Asia, Oh iya benar. di situ Piala nanti Asia. kita harus lihat 2027. Iya. Iya kan? Itu kan satu grup sama Jepang lagi loh kita loh. Iya makanya. Itu termasuk group of death nggak sih? Iyalah pasti lah. Kayak Jepang terus Qatar, Qatar ya. Thailand. ya. Iya, maka itu. Kita sih Indonesia masuk grup manapun ya udah grup neraka. Ya kan sebelumnya juga dengan Sebenarnya Sintayong iya sih. grup kuat juga. Tapi Karena bisa ranking lolos kali juga. ya, Bung. Karena memang pengalaman kita kan bermain di Asia, setelah lama kita gap gak lolos Piala Asia, kita lolos kemarin. Iya. Oke lah kita bisa lolos karena menang lawan Vietnam, terus ada tim lain yang imbang atau kalah lah, lupa gue. Iya. Jadi lolos, tapi lolos ya adalah lolos, dan itu sejarah first time kita lolos. Hmm. Ya kita gak usah terlalu lebay lah ngomong King Indo lah, juara Piala Asia, jangan dulu. Iya. Tapi kita bisa break record lah at least. Kenapa enggak? Iya. Kan dengan breaking record itu perlahan-lahan progres ini harus bertahan. Betul. Yang penting progres. Iya. It's interesting sih untuk nonton timnas Indonesia di Piala Asia nih, aku sangat antusias gitu. Mungkin kamu akan ke sana nanti. Hopefully. Iya kan? Hopefully. Tapi aku pengen nonton Bentar lagi Piala kan? Asia sih. Iya. Jadi dengan sekarang adanya John Herdman, dengan pemain-pemain ini yang gue lagi tunggu nanti Piala AFF, karena kita AFF besok. belum juara loh. Iya betul. Piala AFF Runner udah, up. Iya, udah berapa kali itu kita. Iya. Kalau kita dibilang juaranya juara runner up kita. Iya. Nah ini sudah waktunya yang gue tunggu. Ya bukan gue pengen harus juara, cuman kita lihat mainnya seperti apa nih konsepnya. Dan ini kan pemain-pemain yang mayoritas bermain di liga domestik kita. Sama seperti Maroko E. Maroko E yang mereka pilih pelatihnya juga beda. Terus pemain-pemainnya juga beda. semua dari liga domestik. Dan liga juga beda. Liganya juga beda. Dia main di Piala Arab Ya. sama African Championship tuh. Bukan Piala Afrika ya. Bukan AFCON. Bukan AFCON, bukan. Yang African Championship. Iya. Itu yang sekarang kita coba lakukan. Bahkan Maroko lawan Brazil, ya kan gue ulangi lagi nih, sudah sering. Rekor loh mereka, 11 pemain yang turun lawan Brazil, 11-11-nya lahir, dibina, Di luar. dan besar di luar. Di luar ya. Tapi mereka pilih Iya. Maroko. Iya. Akhirnya lihat Maroko sampai kalahin Belanda kan? Gila gak tuh mentalnya adu penalti? Yang penting main pakai hati, guys. Ya betul, itu yang paling penting. Oke, Yang penting sekarang main bicara soal main pakai hati. Kok hati lu bisa suka Manchester United dan Manchester United gak juara? Gak ada juara liga sejak lu suka mereka. Apa yang membuat lu bisa jatuh cinta pada MU? Sejak MU, aku suka MU pernah juara sekali liga. Itu tahun 2012-2013. Jadi Bukannya kamu suka dari 2020 yang ada kamu posting? Enggak, aku suka dari 2011 maybe. Oh, oke. Karena Chicharito. Oh iya, Chicharito betul. Iya. Jadi udah lama terus tiba-tiba juara, udah gitu gak pernah juara lagi. Itu cuma sekali doang 2012-2013. Sir Alex pensiun kan habis Iya itu. betul. Terus kamu suka MU karena memang klubnya atau
Chicharito tadi yang seperti? Mungkin aku cerita backstory aku suka bola ya. Hmm. Ini di tahun 2010 aku pertukaran pelajar yang tadi aku ceritain. Ke Norway. Aku pertukaran pelajar di Norwegia. Itu jadi pertukaran pelajarnya itu empat orang dari setiap delegasi negara. Jadi 4 dari Italia, 4 dari Spanyol, 4 dari pokoknya 4 dari semua negara. Aku ke sana. Nah, sepanjang camp itu kan camp 30 hari. Aku di sana 30 hari. Aku camp di sana summer camp. Nah, banyak aktivitas. Dan setiap aktivitas itu kita nggak pernah ngumpul semua delegasi ada di situ. Nah, sampai pada saat itu 2010 kan Piala Dunia. Iya betul. Final Piala Dunia. Yes. Kita kayak anak-anaknya ini kita semua pengen nonton Piala Dunia karena setiap 4 tahun sekali. Tapi back then aku belum begitu kayak into bola banget. Nah, sepanjang summer camp 30 hari satu aktivitas yang bisa ngumpulin semuanya untuk nonton bareng, untuk ada di situ ya cuman aktivitas nonton bola itu. Jadi aku ngeliat kayak, wah sepak bola itu benar-benar menyatukan dunia. Itu momen aku ngeliat, kan dulu aku pegang Belanda tuh. Sorry, aku pegang Spanyol. Sama Belanda kan finalnya kan. Nah, pada saat Spanyol ngegolin, Iniesta kan meledak. Wah, terus yang sisi sini Belanda. Kayak euforianya tuh happy banget tuh kayak kalau di film-film ini nggak tahu ya, ini menurut aku ya di film itu tuh kayak slow mo gitu loh, kayak momen like wah gila keren banget ya, semua bisa ada di situ, seluruh dunia loh itu ada di situ. Nah itu that's why kenapa aku suka sama sepak bola, karena bisa menyatukan dunia. Nah pulang dari sana, aku nyari kan klub, asli kan cari klub favorit apa gitu kan, biar bisa rutin like everyday kita ngikutin. Nah waktu itu aku ada 2 pilihan, Madrid atau Manchester United. Karena Cristiano Ronaldo dulu di ini kan. Nah keluarga aku tuh sebenarnya emang udah full MU. Dari awal, udah sebelumnya. Dari papiku, papiku MU, dia pulang dari Old Trafford, terus ada foto di rumah. Dia di Old Trafford, terus aku kayak, kok aku nggak diajak gitu. Aku sempat ngomong gitu. Ya nanti kamu pergi sendiri sana ke Old Trafford. Pakai duit sendiri. Yaudah kan, cuman liatin foto doang kayaknya keren ya MU. Nah, mulai cari tahu dong. Akhirnya dulu tuh aku kecil, Bung. Aku dulu pendek banget. Aku paling pendek di sekolah. Begitu. Jadi kalau baris nih ya, aku selalu baris paling depan. Cewek-cewek lebih tinggi dari aku. Kecil. Aku main bola aku nggak bisa dribble. Fisikku kalah pasti kalau di body. Sampai aku ngelihat si Chicharito. Gaya mainnya dia kan striker murni tuh. Gerak-gerak, lari, shooting, tinggal gol gitu kan. Tapi dia nggak bisa shooting jarak jauh, dia nggak bisa dribble, tapi dia selalu ngegolin. Ya udah aku mengidolakan Chicharito pada saat itu di MU. Sesuai kenapa ke MU gitu. Pelajari. Tahun berikutnya seru tuh, Robin van Persie masuk. Hampir juara kan sebelumnya. Juara lah. Itu momen kayak, wah ini emang klubku gitu loh. Terus mungkin kamu berharap juara terus? Tentu. Kenapa tidak gitu kan? Betul. Tentu pasti kan. Tapi ya pergantian pelatih ya drop banget kan ke David Moyes kan abis itu kan. Itu kacau loh, itu gue sendiri gak menyangka loh. Itu parah banget. Padahal skuadnya kan skuad abis juara tuh. Betul. Ya udah akhirnya ya tetap MU. Tapi karena waktu itu Ronaldo kan juga dari MU ke Madrid. Kenapa aku juga suka Madrid. Oke. Gitu sih. Terus selama kamu ikutin MU dan sekarang MU kan gonta-ganti pelatih banyak banget ya. Sejak Sir Alex Ferguson itu retire ya. Dan sekarang dengan adanya Carrick mantan pemain, Carrick bagus sekali loh. Waktu player luar biasa loh dia. Dan dia main itu kan. Yang terakhir juara itu. Iya, dia udah masih main. Nah, gimana kamu melihat yang sebelumnya Ruben Amorim yang dengan media setiap minggu selalu selalu ada cywar, ada apa. Terus padahal long term project kan sama dia. Iya betul, sama Amorim. Iya, terus tiba-tiba dia dipecat nih. Terus masuk Carrick banyak yang meragukan, tapi oke loh dengan Carrick. Betul, makanya aku juga sebenarnya kaget sih sama Carrick karena kan dia juga interim doang kan. Sama kayak Ole Gunnar Solskjaer kan sebenarnya. Nah, case-nya Amorim ini kalau menurut aku pribadi, Amorim ini bukan pelatih yang buruk, tapi dia aku ngerasanya pemainnya tidak bisa menjalankan sistem dia gitu loh. Kalau menurut aku ya, karena kan pemainnya tipenya beda gitu, 3 back. Sedangkan pas Amorim coba 4 back, mainnya bagus kan, tapi dibalikin lagi. Jadi kayaknya dia emang pengen sistem dia dipakai aja gitu kan. Karena dia hire untuk sistem itu, tapi ternyata pemain-pemainnya nggak bisa menjawab itu gitu kan. Nah terus soalnya saya Amorim kan sekarang juga pindah tuh, udah dapat klub AC Milan. AC Milan itu tahun depan AC Milan. Gue dukung AC Milan. Come on. Gue Liga Italia, gue dukung Ruben Amorim. Nah, terus digantilah si Carrick. Nah, Carrick nih kayaknya kalau dengar-dengar dia tuh bisa man management yang bagus. Karena pemain-pemainnya juga suka sama dia kan. Kalau dari sepengetahuanku,
klub besar itu harus bisa main manajemen yang bagus. Iya. Kita masuk makanya Jose Mourinho ke Betul. Madrid itu juga bakal jadi interesting banget. Iya. That's why kenapa Carrick is going to be interesting sih tahun depan, karena di Premier League ada Enzo Maresca baru jadi pelatih betul. City. Liverpool juga baru ganti pelatih. Iya, baru ganti. MU udah punya Carrick yang pengalaman setengah tahun. Iya. Terus Chelsea Xabi Alonso baru Xabi juga. Alonso. Jadi tahun depan kayaknya bakal lebih kompetitif semoga. Iya. Kalau MU beli pemain. Ya, tapi kok lu gak nyebut nama Mikel Arteta? Karena udah juara. Iya lagi ya, ada Mikel Arteta lagi. Iya dong, jangan Iya, main habis Mikel juara. Arteta Betul, dong. lupa, sorry. Karena gue fan Arsenal. Oh, Bung Biner, lagi happy berarti Bung Biner nih kemarin. Iya, meskipun gue nunggu 22 tahun. Iya, MU udah lama juga loh gak jadi juara. Iyalah Bung, kalau MU mah nggak usah ditanya. MU sekarang terakhir juara aja udah kalah sama yang lain-lain. Liverpool baru berapa tahun Iya, yang betul. lalu. City Mah baru dia iya, sebenarnya. Tapi City menarik sih. Enzo Maresca bisa apa enggak? Karena Pepnya kan juga lama tuh. Nah, banyak yang mengatakan udahlah gak ada Pep nih, sekarang open competition nih. Iya makanya Pep itu kayak udah Pep is too good man. Maksudnya ini aku mengakui sebagai fans MU, Pep is too good. Iya. Kayak I don't know, abis ini mungkin tim Spanyol kali ya? Nggak tahu, mungkin dia ke Spanyol bisa juga loh. Tapi dia katanya mau ke Barcelona dulu kan, mau di sana dulu. Bukan ngelatih Barcelona, mau balik ke Barcelona Mau dulu. libur dulu. Mungkin mau libur dulu. Mau Tapi menjadi- Jurgen Klopp ya mungkin mau latih Jerman. Iya. Oh, fun fact kemarin. Oke. Jadi waktu aku ketemu Jurgen, abis Iya. minta foto, aku tuh sempat ngomong gini. Ini klipnya nggak aku rilis. Oke. Aku ngomong, Jurgen, please come back to become a manager. Aku bilang itu, Jurgen teman. Gitu. Nggak berapa lama dia state kayak, gue mau balik ke timnas Jerman. Jadi kayak dia dengerin gak ya? Gitu. GR aja GR gitu. Iya, dan banyak yang berharap dia kembali. Bahkan sebelumnya rumor bahwa Real Madrid mau dia, tapi Madrid pressure-nya terlalu besar. Kayaknya dia nggak mau. Iya, dia juga mungkin Dia- pikir mendingan iya. dia ngambil ke negara dia seperti Zidane yang lagi tunggu nih. Karena dia juga bilang statement dia kan capek gitu kan. Terakhir pas capek. dia rilis dari Liverpool ya Capek. gue capek, gue pengen ini. Mungkin kalau di timnas kan lebih jarang main. Iya, lebih iya, ini iya, gitu. iya. Iya sih. Gitu. Oke, so ekspektasi lu untuk musim depan MU dengan Juara juara. Liga. Bisa ya? Bisa kalau beli pemain. Kalau beli pemain yang tepat. Kalau beli pemain yang tepat, ya kan sekarang kan butuh midfielder tuh. Casemiro udah gak ada. Casemiro udah gak ada. Kobe ya, Mainu ganti. masih. Kobe ya, Kobe. Masih. Tapi Kobe gak main loh untuk England. Iya makanya belum turun dia. Kobe kayaknya butuh. Apa kurang atau apa dia? I don't know, mungkin. Tapi oke loh, Tapi dia dia dengan mentalnya bagus banget loh. mentalnya Kobe itu bagus, mentalnya ya. bagus. Dia nggak dimainin Amorim diem. Iya, Akhirnya betul. dimainin Carrick bagus. Tapi kayaknya dia at some point tuh masih butuh time gitu, masih butuh waktu. Iya. Kayaknya ya, I don't know. But Kobe is very good. Oke, setelah MU, terus sekarang yang ingin gue tanyakan, lu kan suka MU nih. Tapi selain lu suka MU, gue sering lihat postingan lu tentang Cristiano Ronaldo dan Portugal. Ya kan, ini gimana? Begitu banyak influencer yang gue undang ke sini, mayoritas atau mungkin semuanya ya, itu memang idolakan Cristiano Ronaldo. Kok bisa seperti itu? Bukan Dari artinya Bung Messi. kalau gue terus terang, gue suka Messi, gue suka Ronaldo, tapi idola gue Zidane. Oke. Gue suka sekali Zinedine Zidane, Oke. karena Zidane itu gue Oke, ingat, oke. Zidane itu nggak se-high profile seperti Messi dan Ronaldo ya. Mungkin karena dia tidak aktif di media sosial pada media saat belum itu ada, ya. Belum ada ya. Ya mungkin belum begitu aktif. Ya belum ada juga kayaknya pada saat itu waktu dia masih aktif bermain. Tapi dia pemain yang kalem di lapangan. Dia tuh benar-benar leader. Dan yang gue suka tuh 2006 itu sebenarnya tuh Prancis tuh diremehkan. 2006. Tapi dia juara? mainnya gila loh dia. Enggak juara, masuk final terus dia red Oh, card. yang nyundul itu ya? Iya sayang. Oh, iya, Tapi dia ngangkat itu tim Prancis itu loh. Oke. Di World Cup itu sayangnya itu ya mungkin dia emosi sesaat ya dia lupa ya. Kalau enggak feeling gue bisa Prancis itu yang juara ya. Tapi itu udah pernah ada analisisnya belum sih, kayak itu ngomong apa sih? Nggak ngerti lah, ada banyak versi. Karena kan Gua lupa mulutnya juga. kerekam kan? Iya, Dia nggak kerekam, gini kan? iya, pada Kalau saat sekarang itu. kan kartu merah. Sekarang kartu merah. Itu juga menurut gue banyak yang bingung. Wah gimana? Kadang-kadang orang spontan kan. Iya. Dan itu kalau dipraktekin di liga, wah banyak yang bisa red card loh itu. Tapi mungkin ini bakal jadi pertama kalinya juga, maksudnya dicoba di World Cup Ya ini. dicoba. Kan? Tapi Iya. kayaknya akan dilanjutin ini. Ya harusnya Di liga. begitu. Kalau gue suka yang itu substitution. Oh waktunya nggak 10 boleh detik. lama. Ya 10 detik itu harus Iya, keluar. iya. Bung, tapi jujur ya, aku nonton World Cup ini ya, aku ngerasa kayak kok game-nya cepet banget ya. Mungkin karena selama ini kan banyak bola mati, Oke, bola diem. oke, Jadi oke. kayak oh nih diem, lihat menit. Oke. Nah sekarang nih kayak loh kok tiba-tiba udah menit segini, kok tiba-tiba udah mau kelar. Cepet Bener ya? ini kemarin aku nggak tahu karena aku nonton di sana langsung.
Tapi kayak, loh kok udah menit segini ya, cepet banget gitu. Oke, kalau menurut lu World Cup ini dengan 48 tim, Ya. ini kebanyakan atau menurut lu udahlah pertahankan 48 atau mungkin naikin ke 64? Hah? Tambahin. Tambahin 64? Nggak, tapi 48 is a good number sih. Udah oke lah menurut Udah gua oke, 48. iya. Banyak loh match yang kita lihat loh. Ya, tapi aku ngerasanya sebenarnya aku sempat mikir kayak coba menurut Bung di World Cup tahun ini sama di tahun sebelumnya. Oke. Di fase grup ya. Oke. Lebih seru mana? Kayaknya menurut aku lebih seru sebelumnya karena ingat Iya. gak sih di momen terakhir Betul, yang kayak betul. ada perubahan Betul. satu match tuh ngerubah Betul, naik betul, ini betul. tuh kayak oh ya udah lolos gitu Iya. loh. Gua untuk World Cup ini walaupun gua bisa paham bahwa dibutuhkan hydration break, Nah, itu tapi juga. kalau menurut gua hydration break ini bisa mengganggu ritme tim. Betul. Dan banyak sekali kejadian setelah hydration break, tim yang lagi bermain jelek tiba-tiba main bagus cetak gol. karena ganti strategi mungkin. Gak ngerti gue juga. Iya. Itu. Jadi itu sebenarnya mengganggu ritme, bahkan banyak sekarang yang supporter sudah buin Betul. Di sana juga gitu. Oh, di sana juga begitu. Iya. Dari first match. Jadi pas hydration break second deh kayaknya. Oke. Udah kayak bu gitu. Iya. Kayak lagi perang tiba-tiba berhenti dulu. Iya terus gitu. perang lagi. Iya. Walaupun ya reasonnya ya valid juga karena kepanasan, tapi banyak juga yang jelasin di media sosial bahwa sebetulnya sudah ada air conditioning. Bahkan mereka sudah siapkan jam main itu jangan yang terlalu Iya, panas iya. meskipun ada yang siang lah. Kalau yang siang oke lah Tapi nggak hydration sepanas break. itu sih. Nah, Kalau itu. menurut orang Indonesia Iya. di sana ya. Sudah terbiasa. Mungkin kita lebih panas Bisa, kan. bisa. Tapi di situ aku jujur kena angin dingin sih. Maksudnya kena angin. Oh. Bener-bener kena angin sininya jadi kayak Enak aja. dingin gitu ya. Oh, dingin. di Malah Meksiko. justru lebih agak dingin kayak AC lah kayak apa kayak Oh, AC inilah. begitu. Oh. Gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin mainnya itu butuh sih kayaknya. Oh hydration butuh, break, iya. iya. Tapi di Qatar kan nggak ada ya setahu gua. Wah, Nggak ada gua hydration nggak break, pernah ke lupa gua kayaknya nggak ada. Ini Belum baru mungkin. pertama ini Mungkin, hydration iya, break. Iya. Iya, jadi gua gak sukanya sih di itu, tapi 48 tim kalau bagi gua udah jangan ditambah. 48 udah cukup. Dan yang babak 32 besar ini sebenarnya kuburan untuk tim-tim unggulan. Lu lihat Jerman, Belanda Iya, itu kaget sih. tersingkir. Itu kaget sih. Terus Inggris hampir tersingkir. Iya. Belgia hampir tersingkir. Jadi sebenarnya main di tambahan fase itu menyulitkan loh bagi tim-tim karena perjalanannya semakin jauh. Ini Tapi babak- serunya nambah sih. apanya tuh? Seru- Ya, itu serunya. maksud gue, serunya Iya. nambah karena banyak kejutan. Kalau Belanda lawan Maroko ya gue lihat Maroko memang mainnya bagus. Jadi Belanda gak layak lah lolos karena mainnya gak bagus di lawan Maroko loh. Iya. Gue bingung loh di fase grup oke loh mereka. Hmm. Tapi lawan Maroko tiba-tiba main defensif gak ngerti juga gue. Kenapa? Tapi yang menarik untuk gue tanyakan, kok lu bisa dukung Portugal dan Cristiano Ronaldo? Ya selain tentu timnas kita. Timnas kita kan memang kita dukung. Iya. Kayak gue Betul, kalau mau tahu timnas yang gue dukung di luar itu Inggris. Oke. Dan ini gua- sekarang World Cup ini Inggris berarti. Gue terus Inggris. Oh. Gue terus Inggris dan gue sudah capek menanyakan juga kepada fan lain, kapan ini coming home-nya kapan? Dan feeling gue gak bakal coming home juga tahun ini. Tahun ini kayaknya enggak ya. Gak bisa lah, Iya, kok gue iya. aja setengah Walaupun mati. kemarin golnya Harry Kane keren banget sih, Bung. Aku ngeliat Harry Kane ini gila banget. Second goal Instingnya itu. Gila itu Keren, dia. iya. Tapi susah, Betul sih. gak bisa. Dan apalagi ada faktanya bahwa biasa negara yang menjadi juara dunia itu pelatihnya harus berasal dari negara mereka. iya. Inggris kan enggak, Tapi dari mungkin Jerman. bisa jadi pertama kali lah. Oh, dengan Portugal. Dengan Portugal. Oke, kenapa lu bisa suka Portugal dan Ronaldo? Jujur, aku pengen lihat Ronaldo angkat piala World Cup. Like Oke. the last time ini The Last Dance kan dia juga Iya. kayak udah bocorin. Itu ada satu jurnalis yang bocorin dia bakal The Last Dance. Aku pengen lihat Ronaldo jadi GOAT, angkat piala dunia. Sama satu faktor lagi Bruno Fernandes. Kenapa Bruno? Kan dia MU kan. Oh iya dia. Jadi kayak aku punya apa sih namanya? Ya aku care lah gitu loh. Kayak kalau Oke, fans iya, kan iya, kita iya. care as Benar, the benar, player benar. kan. Iya. Jujur aku piala dunia tuh selalu ganti, Bung. Jujur ya. Oke. Aku selalu ganti timnas ini, timnas ini. Aku Oh. ngikutin pemain yang aku paling favoritin aja. Oke, Pada oke. saat tahun ini Portugal karena Bruno Fernandes lagi jago banget kan, raja Oke, assist oke, di oke. Premier League. Best player kan? Musim lalu dari Liga Inggris. Best player Iya, juga. iya. That's why kenapa aku pegang Portugal gitu. Oke. Dan aku pengen lihat Ronaldo. Ayolah, bisa lah Ronaldo. Dan kenapa kamu sampai suka dengan Ronaldo? Itu hari Madrid juga kan kamu, MU juga ada dia juga. Betul, karena MU pertama. Iya. Terus Waktu di MU dia Madrid. gila ya bener-bener ya. Betul, itu different class sih. Itu different level. Iya, gak ada yang bisa kayak Iya, dia iya. loh mainnya di Liga Inggris pada saat itu. Ya karena Ronaldo itu, aku mengidolakan Ronaldo ya karena dia mengajarkan kayak hard work, mentality Iya, gitu kan. iya. Dia tuh nggak pernah bilang, dia selalu ngajarin kayak pokoknya lu
nggak boleh berpikir kalau lu tuh nggak bisa, lu harus Oke, selalu bisa. oke, Itu yang makanya aku tanamin juga di hidupku. Dulu kan mulai awal ngonten ya siapa Bung tahun segitu siapa yang Iya, ngonten iya, Bung, iya, iya. nggak ada gitu. Konten kreator pada saat itu dianggap aneh. Iya, Jujur benar. aku mengalami itu kayak Benar, benar. dihujat, dibully segala Benar. macam, aku ngalamin. Tapi ya gue mau ini, gue tahu ini bagus, ya gue never Iya, nggak iya. pernah give up gitu. Iya, Mau iya, iya. sekalipun aku akunnya pernah kena hack Bung. Jadi aku Oh. udah gede, akunnya kena hack, ulang lagi dari nol. Waduh. Nah, ya di situ kayak, bro, come on, ini emang hidup gua mau di sini gitu. Iya, That's why iya, kayak, iya, iya. ya Ronaldo. Kamu kena hack terus udah kamu gak report ke YouTube. Kan bisa itu. Bisa dan akhirnya balik, tapi aku udah build Bikin lagi, yang lain. build lagi. Oke, dan Iya. sekarang oke juga subscribernya udah 1 juta lebih kan? Puji Tuhan. Iya bagus kan, Puji nggak Tuhan. apa-apa. Lanjutin terus. Oke, kamu belajar dari Ronaldo bahwa harus bekerja keras dan kamu juga ikutin itu dalam hidup kamu. Hidup ya, apply. Kita harus belajar ambil positif dari orang. Iya, betul. Dari Bung juga aku belajar. Gimana cara jadi pengamat gitu kan? Enggak lah, gak ada masalah. Siapapun boleh jadi pengamat, Iya, gak ada iya. masalah. It's an open world, demokrasi, ya Yes, kan yes, silakan yes, aja. yes. Tapi apakah menurut lu Ronaldo terlalu bekerja keras untuk Piala Dunia ini? Usianya sudah 41 tahun, Bos. Sebenarnya kan orang hidup, ini menurutku ya, Iya, orang silakan. tuh hidup kan nggak boleh menyerah, Bung. Maksudnya kayak mau sampai kapanpun kalau lu terus berusaha lu akan mendapatkan apa Iya, yang lu mau oke. gitu. Jadi dia masih kejar Piala Dunia ini. Iya. Dan kemarin kan dia diganti, Bung. Tadi pagi jujur kaget. Sebelum selesai. Sebelum selesai dia diganti menit 80. Iya, betul, betul. Jujur kaget tuh ngeliat nomor 7 ditarik. Wah, Neves yang masuk ya? yang masuk Iya, Neves. Neves kalau nggak Neves salah. ya? Oh, iya. Ruben Neves, iya betul. Oh, iya. Ruben Neves. Betul. Mungkin kan karena ada 2 striker tuh. Abis ngejar gol kan si siapa namanya Ronaldo Iya. udah ada Gonzalo Ramos Iya, kan. betul. Jadi Ramos main Iya. sendirian di depan. Heeh. Terus orang-orang bilang dia kan egonya nggak mungkin mau diganti gini-gini. Ya awalnya sempet kayak wah. Ini pertama kali diganti kan? Pertama kali diganti, World Cup jujur ini, kaget. betul. Jujur kaget. Betul. Tapi dia oke, kayak Biasa aja, dia legowo. salamin semua Iya, player. salamin semua. Oke Iya. kok. Maksud gua kayak dia juga it's not that egotis. Ya maksud ego dia masih bisa diturunin juga gitu. Iya, apalagi pelatih kan. Iya, dan masih pelukan sama Iya, pelatihnya. masih pelukan. Oke, Ronaldo tadi pagi mencetak 1 gol dari penalti, tapi kan banyak yang mengatakan penalti is penalti. Tapi kalau menurut gua itu pressure-nya gila. Iya, Ke dia iya, itu gila, dia harus menyamakan kedudukan loh itu. betul. Dan nipu kan? Nah, Kipernya lurus. nipu. Oh, lurus ya? Dia tendang lurus, kipernya belok ke kanan. belok. Ya pokoknya aku ngeliat dia angle-nya begini aja, bolanya Iya. tuh lawan arah gitu. Tenang banget sih kayaknya. Iya, betul. Dan mentalitas dia monster. bagaimana lu lihat permainan Portugal dengan Ronaldo di World Cup kali ini? Apa yang menurut lu menjadi missing link nih? Sehingga kan kayak tadi pagi sebenarnya kan kalau kita mau fair, yang bermain lebih baik itu kan Kroasia, bukan Portugal. Sebenarnya Kroasia main baiknya karena dia bertahannya bagus. Oke. Di babak pertama ya. Iya, babak iya. kedua dia mulai berani keluar Iya, segala macam. Aku nggak tahu ya, Portugal ini kan dibilang kekuatannya di lini tengah midfield. Iya. Ya lihat aja ada Bruno Fernandes, ada João Neves, Iya. ada Vitinha. Iya. Tapi kalau ditanya missing link-nya apa, kayak chemistry ya. Oke. Kayak mereka tuh kayak I don't know, kayak nggak tahu berantem kali di belakang layar, nggak tahu ya, kayak nggak bisa pakem gitu loh, passing-passingnya kayak nggak fluid, nyerang gitu. Iya, Padahal dan- pemainnya bintang semua. Dan lu perhatiin nggak kebanyakan back pass lo mereka? Ke Kebanyakan belakang, kasih bola ke belakang iya, lagi, ke ke belakang lagi. belakang, iya. Kayak ke depannya tuh susah banget tuh mau kasih iya. bola. Nggak tahu kenapa ya. Dan bagaimana dengan Bruno? Nah itu juga jadi salah satu, dia di MU tuh kayak bebas banget gitu. Megang bola sini, umpan sana jauh, lari. Umpan sini jauh. Iya. Karena kan wingernya kan juga cepet tuh, Pedro Neto sama si Iya, betul. siapa? Rafael Leao. Iya. Tapi nggak tahu kenapa di game di Portugal ini dia kayak nggak, kayak ada yang nahan dia gitu, kayak ada batu gitu. Jadi dia ngantongin batu kali ya. Kayak mainnya kurang Kaku ya? gitu. Agak kaku juga. Nggak tahu, belum ngobrol sama Carrick kali si Roberto Martinez ini. Dan sekarang dengan tadi pagi Portugal main, bahkan lu mengatakan di lu punya konten match terbaik yang lu pernah nonton di Piala Dunia itu yang Udah tadi nonton pagi. lagi, udah nonton. Gue nonton, gue ikutin kan. Oke. Nah, lu bilang match terbaik. Ya kalau bagi gua itu sih match yang paling beruntung bagi ini, Portugal. Ronaldo dan Portugal. Mungkin karena aku nonton. Karena begitu banyak chance, apalagi ada gol yang disallowed yang sampai sekarang kita rekam ini masih begitu banyak perdebatan di media sosial. Tapi itu beneran offside sih. Kalau menurut gua dari aturan yang gua baca, yang Ya. dijelasin ya itu offside. Offside kan? Offside, walaupun terkena pemain Portugal dan bola tidak sengaja Iya. ke pemain yang sudah offside. Iya. Jadi itu tetap dianggap offside. Tetap offside gitu. kan. Tapi yang aku amazed tadi tuh
teknologi bola yang dicas itu kan lagi viral tuh, bola dicas, harus dicas sebelum match. Berarti berhasil kan? Berhasil. Ada getarannya, itu keren banget sih pas Iya. lihat. Wih, kerennya ada getarannya. Gitu. Tapi bisa mungkin diedit nggak sih Bung kayak gitu? Ya, Soalnya kemarin Nggak ada ngerti ya. ada rumornya, inget ya sih yang Kolombia ngegolin lawan Portugal, Iya, iya. kakinya kan muncul sedikit tuh. cutnya dia di. Katanya diedit, tapi kayaknya mah nggak bisa dah. Enggak dong, itu kan banyak saksinya. Iya, benar. Dan siapa yang mau edit juga, gue feeling nggak ada. Maka itu gue kadang-kadang bingung juga ketika orang mengatakan, wah ini udah diatur. Kayaknya kalau di level World Cup, waduh, Sulit ya. gak bisa juga Iya, iya. menurut gue karena so many people watching. Ya tapi begini, tanpa teknologi juga banyak kontroversi. Dengan adanya teknologi lebih Akan banyak ada kontroversi lagi. lebih banyak lagi. Liga Inggris begitu banyak kesalahan yang terjadi dengan adanya betul. VAR juga. Tapi kalau FIFA ini kan coba jadi perfect dan nggak bisa di sepak bola itu perfect tuh nggak bisa. Tapi- Harus ada yang namanya human error. Tapi justru serunya di situ nggak sih? Serunya di situ. Dramanya Di human error itu. Iya. Di human error dari wasit. Iya. Yang seperti Maradona hand of God. Iya, iya, Itu iya. kan sampai hari ini Sampai kita hari masih ini. bicarakan. Fun fact, Maradona Hand of God itu kan di Azteca, di Meksiko, Oke. Stadion Meksiko. Kemarin aku ke situ, ada fotonya Maradona Hand of God di sana. Kayak gede banget. Terus gimana lu rasain di Azteca itu katanya kan ikonik banget stadiumnya. Jujur sih keren sih, maksudnya sumpah Bung, aku masuk situ pas ngeliat ini kayaknya stadion terbesar yang pernah gue masukin deh. GBK kan mungkin karena arsitekturnya GBK kan bulat gini. Iya. Dia tuh lempeng ke atas Oh, gini loh, nutup. oke, Jadi oke, oke. sampai atap itu kayak masih ada tempat duduk gitu oke, di sana. oke. Wow. Tinggi banget. Itu kayak terus kan ada banyak teknologinya juga Iya, iya, gitu. iya. Kayak ada LED di samping-samping tuh kayak Oke. wow, jadi kayak retro tapi futuristik juga. Oke. Sumpah itu keren banget sih. Dan berapa jumlah penonton sebetulnya yang bisa nonton di Azteca? Aku lupa deh, kayaknya sekitar 80 sampai 90 deh. 80-90. Karena itu emang gede banget. So, GBK 80 nggak sih? Iya, GBK, GBK 80 sekitar kan? segitu Pokoknya ya. lebih. Tapi kan nggak, kecuali itu hari Indonesia, Bahrain, Indonesia, China kayaknya full itu. Full. Tapi Tapi- kalau nggak salah 70 ribuan. 70.000 Tetap kan? 70 ribuan. Iya, itu- Nggak 70 ribuan yang dijual kan? Kan ada yang juga invitation iya, kan? Iya, betul. Mungkin itu gila juga tuh lawan Bahrain, lawan China kita di sini. Waduh, Iya, seru ya. Getar lu itu. Bahrain aku ngikutin, masih nonton. oke. China aku kemarin sempat lagi keluar ke Old Oke, Trafford yang oke. event Old Oh, Trafford. yang ada acara di Old Trafford Oh, ya. iya. Luar biasa loh, keluar negeri terus. Bagus lah, itu maksud gua, lu bisa mandiri, lu bisa kesana sini kan, lu sekalian promosiin Indonesia juga. Betul, iya. Dan lu bilang dengan Mas Hazard juga yang udah pernah kesini. Oh, kemarin sempat iya sama kreator-kreator banyak lah dari Indonesia. Ada salah satunya Mas Hazard, ada Rizal Pamungkas juga. Oke. Rizal Madun tau gak sih Bung? Iya, tahu. Yang juggling Iya, itu iya. terus sama Roland Siombing juga. Jadi Robi gitu banyak lah. Ya, very good. Oke, sekarang Portugal next round ketemu Spain. Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo, dan sebelumnya Ronaldo sudah mengalahkan dia di Nations League. Bisa lah. Apa yang bisa? Bisa lolos lah. Masa Bisa sih? lah. Loh. Maksudnya kan setiap match tuh beda aplikasinya. Ya, Bener itu gak sih, benar, Bung? itu benar, Ya itu kan? benar. Betul. Kalau menurut Bung gimana? Ini kan aku nanya nih, gimana nih kondisi Portugal? Kalau gua ngelihat dengan Portugal yang nggak bermain baik, tapi bisa terus survive ya. Kan yang Portugal tidak bermain baik sebetulnya juga melawan Kongo. Dalam hal creating chances dan juga cetak gol. Portugal bermain baik lawan Uzbekistan, ya Uzbekistan apa sih, udah pastilah. Walaupun gua kaget dibantai 5-0 juga, karena Iya, sebelumnya iya. kan lawan Kongo sudah susah ya meraih kemenangan. Dan lawan Kolombia juga Portugal gak bermain baik. Tapi Kolombia bagus sih. Kolombia memang bagus, oke. Perdebatannya Kolombia itu runner up dari Copa America, tim yang kuat, bahkan di Amerika Selatan nomor 3, bla bla bla, memang lah tim yang bagus. Tapi Portugal ini kan juga, kalau kita lihat kan timnya materinya pemain-pemain yang di klubnya ini kan bintang-bintang. Bintang, iya. Tapi kok gak bisa kasih perlawanan juga ke Kolombia, harusnya Kolombia tuh menang. Begitu banyak save dari Costa. Iya, iya. Oke. Lawan Kroasia juga tadi begitu banyak save dari Costa. Iya, Bahkan ada gol yang dianulir bukan sekali, 2 kali, kan ada satu lagi yang offside. Iya, offside juga. Juga player dia. Jadi gue lihat dengan Portugal yang kalau menurut gue ini sudah dalam 2 match terakhir ini ada lucknya. Faktor keberuntungannya ada. Udah itu penalti, Ronaldonya belum diganti. Iya. Kan sebelum penalti itu ada 4 substitution. Iya, betul, Martinez betul, bikin. betul. Gue kira waktu komentatornya ngomong Martinez sudah siapin nih 4 player untuk Iya, masuk. iya, iya. Gue pikir salah satu yang akan ditarik Ronaldo. Oke. Karena dia kelihatan susah dapat bola. Oke. Ternyata gak ditarik. Dua striker. Iya, 2 striker, terus penalti, di situ ada Ronaldo untuk cetak. Tapi setelah itu Ronaldo ditarik, Gonzalo sendirian, bola itu tertuju kepada Iya, Gonzalo. bener. Nah, Itu pas banget tuh. ini semua menurut gua memang ada faktor luck bagi Portugal karena mereka bekerja keras. Oke.
Jadi not only lah, kan mereka bekerja keras nggak mau kalah juga kan. Biasa tim yang begini itu bisa bertahan lucknya sampai final. Oh, malah bisa sampai final? Biasanya begini. Oke. Finalnya kita nggak tahu apakah kehabisan atau mungkin juara, dan biasa tim yang begini yang struggle perlahan-lahan bisa. Malah bisa. Argentina awalnya apa bagusnya? Even di fase Kalah grup, kan di pertama game. even lawan Australia pun mereka susah payah menang. Iya. Waktu udah lolos dari grup 2022, 1-0 kan menang. Lawan Australia. Lawan Australia, Lupa. iya. Itu pun susah payah menang, tapi has the progress. Iya. Bagus kan mentalnya kuat. Bisa juga Portugal seperti itu. Nah, apa yang membuat lu menjagokan Portugal bisa lolos? Itu tadi kan lu nanya gue udah jelasin. Oke. Kalau menurut gue ini faktor keberuntungan di pihak Portugal ini sangat besar. Dan biasa tim yang seperti ini kemungkinan akan lolos jauh sampai final atau enggak gue nggak tahu. Walaupun satu dunia mayoritas pengennya Messi ketemu Ronaldo. Ya, betul. Tapi The Simpsons mengatakan Meksiko ketemu Portugal. Meksiko is a good team loh, by the way. Ini Meksiko salah satu tim yang underrated karena kemarin aku ke Meksiko kan. Oke. Mungkin aku have that special connection with Meksiko, jadi Oke. kayak aku hope dia bisa ke final juga. Oke. Tapi lebih pengen Ronaldo versus Messi, jujur. Oke. Kalau ditanya apa faktor apa tadi? Ya, apa faktor yang bisa membuat Portugal lolos lawan Portugal Spain? lolos. Kalau gue kan udah jelasin tadi. Oke, kalau menurutku faktor pengalaman dari pemain-pemainnya, dari Oke. Bruno Fernandes, yang dimana aku tahu Bruno Fernandes bisa ngangkat MU dari hampir Iya, degradasi iya, sampai betul, atas betul, sekarang. betul. Kemudian faktor pengalamannya Cristiano Yes. yang tiba-tiba menit 90 kalau dimainin like dia bisa cari something yang bisa Oke. masuk. Oke. Vitinha, João Neves juga kan pemain yang pengalaman di Champions League 2 Oke, tahun oke. berturut-turut back to back loh mereka. Iya, betul. Terus ada Ruben Dias juga di belakang. Iya. dari kemarin, dari tadi game tadi sih aku ngelihat kayak crossing ke Ruben Dias, crossing Iya. ke Ruben Dias. Tapi ya nggak hoki aja, belum klik aja Oke. gitu. Terus Rafael Leao, terus dan benchnya juga tadi berani banget Roberto Martinez langsung ganti semua pemain intinya. Iya, betul. Benchnya dimasukin Yes, dan yes. bisa menjawab juga. Benar, Rafael Leao ke benar. Gonzalo Ramos. You are Gonzalo right. Ramos juga kan Betul. sempat hat-trick di Yes. tahun sebelumnya kan. Iya. Jadi menurutku ya bisa lah faktor. Karena kalau dibandingin Spanyol, mungkin ya Spanyol juara Euro, tapi apakah Spanyol di Euro kemarin terlihat yang sama di Piala Dunia kali Belum. ini? Belum kelihatan, kan? belum. Ya that's why kayak iya imbang gitu, semua bisa Iya, gitu. bisa. Dan kelihatannya Spanyol kayaknya mengandalkan Lamine Yamal banget gitu. Terlalu bola lebih sering diberikan Ke kepada Lamine dia. ya, ke Lamine. ya meskipun Lamine Yamal ya, gila sih. Lamine Yamal juga Bagus, jago keren dia. banget. Iya. Tapi Lamine sudah mengatakan dia gak peduli ketemu siapa sebelum match Mm. Portugal lawan Ya dia baru peduli Kroasia. ketika dia kalah nanti lawan Portugal. Oke. Jadi lu berharap Ronaldo bisa ngangkat Piala Dunia. Amin. Ya, terus tadi lu mengatakan Meksiko ini underrated. Meksiko Jadi underrated. jangan remehkan Meksiko. Jangan remehkan Meksiko. Oke, nanti kita tunggu apakah keinginan mayoritas netizen dan juga supporter bola Ronaldo ketemu Messi, atau sesuai dengan prediksi Simpsons Meksiko ketemu Portugal. Tapi satu hal yang perlu gue tanyakan juga kepada lu sebagai CR7 fan, bagaimana lu melihat Lionel Messi? Oke. Oke. Kenapa tadi kan aku udah jelasin kenapa aku ngidolain Ronaldo. Aku melihat Lionel Messi, jujur aku melihat Lionel Messi di Piala Dunia kali ini lebih jago daripada Piala Dunia sebelumnya. Oke. Jujur ya. Oke. Karena Messi ini I don't know, mungkin lawannya yang lebih Oke. belum menguji Argentina mungkin. Iya, iya, iya. Tapi Messi gila sih. Hat-trick yang pertama, terus game Iya, kedua 2 betul. gol hampir hat-trick, penalti Iya. itu sengaja tuh nggak dimasukin kayak maksud gue hat-trick 2 kali kata dia kan gitu. Tapi Messi is different class man. Messi is, kalau aku bahasaku Messi itu alien, Ronaldo itu manusia. Oke. Ketika aku mengidolakan Ronaldo, aku masih bisa mengambil beberapa faktor-faktor Oke. yang bisa aku apply di hidup. Tapi Iya. kalau aku ngelihat Messi, apa yang bisa gue ambil gitu? Mungkin ya he's a family man, he's a Oke, humble oke. guy, Iya. maybe like that. Tapi kalau gue bisa untuk faktor kerja keras dan lain-lain, I don't know man, he's too good, he's out of this world gitu. Dia alien, gila banget sih, dia keren banget sih. Oke, nanti Argentina lawan Cape Verde. Udahlah, Cape lolos Verde. lah. Harusnya ya. Harusnya lolos. Kecuali kan? Cape Verde tiba-tiba membuat sesuatu kejutan lagi kan, kipernya kan. Lagi jago lu kipernya. Iya, ya I don't know, mungkin semua pemainnya ditarik ke dalam gawang gitu kan biar Tahan bola- aja, iya, ya kan, depan gawang. Kayaknya pasti begitu deh. Kayaknya mah begitu deh. Akan parkir tank mereka. Iya, ngandelin penalti kick aja terakhir. Bisa juga, iya. kan.
Ya udah, jadi Harusnya kita sih. tunggu nanti next roundnya seperti apa. Terima kasih Kyle sudah datang dan sharing juga. Thank you banget. Dedi. Dan jangan lupa nanti follow Kyle Kusumo juga. Ya. Ya, dia bahkan ada live reaction juga. Oh iya, aku selalu live reaction setiap Portugal, setiap match Oke, Argentina. oke. Setiap hari sih sebenarnya aku nge-live. Iya, Kayak- bagus. Kayak, Iya kan? kayak, Piala Dunia, bro. Ini momen 4 tahun sekali, kita harus ikutin banget Iya, sih, harus Bung. ikutin. Iya. Terus jam tidurnya gimana jadi? Wah, berantakan, Bung. Berantakan. ya? Pulang dari berangkat ke sana, jam tidurnya kebalik, Iya. jet lag segala macam. Pulang dari situ juga jet lag lagi. Terus nonton terus bola. Nonton terus, iya, nonton. Ini kan seharusnya kan aku Portugal nih, terus Iya. nih dari malam. Hmm. Terus Wow. tidur. Wah, itu kayak bangun lagi, kayak berantakan banget. Nanti bener-bener. mulai lagi. Nanti mulai, besok nanti lagi. Iya, udah malam mulai lagi. lagi kan? Iya. Iya kan? Jadi emang parah banget sih. Tapi demi sepak bola, demi World Cup. Iyalah, sepak bola ini kan tadi lu mengatakan menyatukan dunia. Betul. Ya kan? Tapi juga yang kedua, sepak bola ini passion bagi banyak Betul. orang. Sama seperti gua. Ketika kita nonton sebuah pertandingan sepak bola, apalagi tim favorit kita lupa yang lain-lain. Betul, betul. Apalagi kalau kalau seru. Seru dan menang. Menang, ya. Tim favorit Tiap hari kita, ya kan? Oke. Jadi ini kita sudah selesai, tapi before selesai biasa gue minta siapapun yang hadir di sini memberikan message Message. ke viewers kita. Apa yang lu mau kasih message ke viewers kita? Silakan tentang sepak bola lah. Oke. Apa? Apa ya? Atau mungkin tentang konten kreator, dunia konten kreator, kan lu salah satu sekarang yang lagi naik. Oke, apa gitu yang ya? ingin apa yang ingin lu sampaikan? Iya dong, pasti lu bisa ke World Cup, ya kan? Oh, intinya ini aja sih mungkin. Support terus konten kreator Indonesia. Iya. Gue pengen mungkin bukan gua, tapi mungkin salah satu teman-teman gua juga bisa untuk bisa compete di dunia, maksudnya di content creator dunia. Yeah. Kayak we can do it, guys. Kita ini adalah salah satu penyumbang exposure terbesar di dunia. Indonesia, ayo kita bawa Indonesia ke dunia. Jangan sampai orang luar negeri tahu Indonesia cuman Bali doang. Udah dari tahun 2010 gue cuma denger Bali doang. Kita bawa nama Indonesia ke luar negeri. Ya, oke, very good. Sekarang kita tutup tapi pakai slogan channel ini. Oke. Nah, lu harus begini. Oke. Oke, no hate. Oh, aku tahu. Ya. Just football. Iya, ini loh, no hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak Wah, bola. luar biasa. Thank you, Bung. Oh, thank you. Thank you udah diundang. Ya.